Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Yesidia Zahra dengan NIM O1A1200089 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi PT saya yang berjudul Senyawa Fenolik dan Flavonoid, guna untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah farmakognosi. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Baik, untuk pendahuluan atau pengenalan, kita perlu mengetahui definisi dari kedua senyawa tadi, yaitu senyawa fenolik dan senyawa flavonoid. Nah, yang pertama untuk senyawa fenolik. Fenol ini adalah senyawa dengan gugus OH yang terikat dengan cincin aromatik. Senyawa fenol itu meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki ciri yang sama. Salah satu contohnya yaitu memiliki cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksi. Nah, senyawa fenol juga ini cenderung mudah larut dalam air karena sering berikatan dengan gula sebagai glikosida dan biasanya terdapat pada vakuola sel. Senyawa fenol juga merupakan kelas utama antioksidan yang berada dalam tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada senyawa flavonoid. Flavonoid ini merupakan salah satu kelompok senyawa polifenolik yang biasa ditemukan secara luas dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, dari hampir semua tumbuhan dari bangsa alga hingga Gymnospermae, senyawa flavonoid ini terdapat pada semua bagian tumbuhan, termasuk daun, akar, kayu, bunga, dan biji. Nah, senyawa flavonoid adalah senyawa fenol alami yang terdapat dalam hampir semua tumbuhan, mulai dari bunga alga dan Gymnospermae. Baik, setelah kita mengetahui definisi dari kedua senyawa tadi, kita juga perlu mengetahui klasifikasi-klasifikasi apa saja dari senyawa fenolik dan flavonoid ini. Nah, untuk yang pertama yaitu senyawa fenolik, dia itu diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu fenol sederhana dan polifenol. Di mana fenol sederhana ini biasa juga disebut sebagai asam fenolat. Contohnya itu katekol dengan 2 gugus OH dan piragolol dengan 3 gugus OH. Kemudian untuk polifenol itu dia contohnya seperti fenilpropanoid, quinon, tadid, flavonoid, dan beberapa terpenoid. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu klasifikasi flavonoid. Nah, berdasarkan pada jenis atom yang berikatan antara gula dan aglikon, maka flavonoid ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu flavonoid O-glikosida dan flavonoid C-glikosida. Di mana flavonoid O-glikosida adalah flavonoid yang satu atau lebih gugus OH-nya berikatan dengan satu atau lebih molekul gula. Nah, di sini tuh pengaruh glikolisasinya menyebabkan flavonoid menjadi kurang reaktif dan lebih mudah larut dalam pelarut polar seperti air, metanol, dan etanol. Sementara untuk flavonoid C-glikosida adalah flavonoid yang memiliki gula yang terikat langsung pada atom C di cincin benzena berupa ikatan karbon-karbon yang terasam dibandingkan dengan O-glikosida tadi. Selain itu, untuk dapat dipahami lebih lanjut, saya akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis atau klasifikasi dari senyawa fenolik dan flavonoid tadi. Nah, yang pertama di sini ada fenol sederhana dan asam fenolat. Nah, senyawa fenolit dapat ditemukan dalam bentuk paling sederhana, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Nah, hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam eter. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan kecuali hidroquinon. Nah, gambar untuk strukturnya bisa dilihat pada slide. Kemudian yang kedua ada fenilpropanoid. Nah, fenilpropanoid merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena atau C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana atau C3. Gambarnya bisa dilihat pada slide juga. Kelompok senyawa ini paling banyak ditemukan di tumbuhan tingkat tinggi, di mana senyawa ini juga merupakan turunan dari asam aminoprotein aromatis yaitu fenilalanin. Nah, senyawa asam hidroksisinamat merupakan senyawa golongan fenilpropanoid yang paling banyak tersebar di alam. Contoh senyawa lainnya seperti hidroksikumarin, fenilpropana, dan kumarin. Selanjutnya yang ketiga ada flavonoid. Nah, flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam.
Banyaknya senyawa ini itu karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkoksilasi, dan glikosilasi dari pada strukturnya tadi. Nah, flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, dan C6. Untuk gambar strukturnya bisa dilihat pada slide. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan itu telah diidentifikasi. Di antaranya senyawa antosianin, flavonol, dan flavon. Kemudian untuk strukturnya, flavonoid sendiri itu dapat dikelompokkan sebagai berikut, seperti kalkon, flavon, yang ketiga ada flavonol, keempat ada flavanon, kemudian antosianin, dan isoflavon. Untuk strukturnya juga bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yang terakhir ada tanin. Nah, tanin ini adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau kelat, di mana dia ini dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Nah, senyawa-senyawa tanin biasa ditemukan pada banyak jenis tumbuhan. Senyawa ini berperan penting untuk melindungi tumbuhan dari pemangsaan oleh herbivora dan hama, serta sebagai agen pengatur dalam. Nah, untuk pembahasan yang ketiga, di sini kita ada yang namanya identifikasi, di mana identifikasi dari senyawa fenolik dan flavonoid ini biasanya itu dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis dengan standar quercetin. Nah, untuk jenis-jenis identifikasi lainnya seperti pada fenol sederhana dan asam fenolat itu bisa memakai KLT silika gel, deteksi dengan UV dengan berbagai reaksi seperti pada slide, kemudian GCMS dan HPLC. Kemudian yang kedua untuk fenylpropanoid itu diidentifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, dan spektrometer UV vis. Yang selanjutnya ada flavanoid, yaitu warnanya berubah dengan penambahan basa atau amonia. Selanjutnya juga diidentifikasi dengan KLT, kemudian spektrofotometer UV vis. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir, di sini ada yang namanya gambaran biosintesis, di mana jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Nah, jalur biosintesis ini juga adalah ringkasan dari reaksi kimia ini dipecah oleh setiap langkah-langkah tersebut. Bila ditinjau dari jalur biosintesisnya, senyawa fenolik ini dapat dibedakan atas dua jenis senyawa utama, yaitu senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mefalonat dan jalur asam sikimat. Nah, kelompok senyawa fenolik yang berasal dari jalur asetat mefalonat adalah senyawa poliketida, dan senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat adalah fenilpropanoid. Ditemukan juga senyawa fenolik yang berasal dari kombinasi dua jalur biosintesis ini, yaitu senyawa flavonoid. Nah, sifat dan ciri dari senyawa fenolik sendiri itu diantaranya cenderung mudah larut dalam pelarut polar, murni, tak berwarna, jika kena udara akan teroksidiasi menimbulkan warna gelap, dan membentuk kompleks dengan protein. Kemudian sangat pekat terhadap oksidasi enzim dan mudah teroksidasi oleh basa kuat dan menyerap sinar UVC. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya presentasikan pada video kali ini seputar materi tentang senyawa fenolik dan flavonoid. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan bisa dilihat pada slide. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.